Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Anak-anak, mari pada pagi hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tema 6 yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 yaitu lingkungan rumahku pada pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah anak-anak belajar nanti, anak-anak harus bisa 1. Mengidentifikasi kebiasaan baik yang berhubungan dengan aturan, menjaga kebersihan rumah dan melaksanakannya. 2. Menyusun kata-kata acak menjadi ungkapan petunjuk. 3. Menyelesaikan soal pengurangan dalam bentuk panjang. 4. Mempraktekkan gerakan guling ke depan. 5. Membuat kalimat tanggapan berdasarkan petunjuk. 6. Membedakan bunyi lemah dan bunyi kuat dengan bermain musik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar anak-anak bisa. Sekarang anak-anak perhatikan. Coba anak-anak amati gambar ini. Bagaimana keadaan di dalam rumah ini? Keadaan di dalam rumah ini semua terlihat berantakan. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita malas membersihkan rumah. Nah, anak-anak, jika kita malas membersihkan rumah, suasana rumah menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditempati. Karena banyak semut, banyak lalat, dan serangga lainnya seperti kecoa. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar rumah terlihat rapi dan bersih? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menempatkan barang sesuai dengan tempatnya. Di sini ada baju yang diletakkan di kursi. Lah, ini tidak sesuai tempatnya. Kemudian yang kedua, setelah bermain, kita harus merapikan mainan kembali. Yang ketiga, setelah belajar, kita juga harus merapikan alat-alat belajar kita. Dimasukkan dalam tas. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Dan setelah selesai makan,
kita harus merapikan meja makan dan mencuci benda-benda yang dipakai untuk makan. Itulah agar rumah kita selalu rapi dan bersih. Dan hal ini bisa kita lakukan dengan cara bekerja sama agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Keenam gambar ini menunjukkan kebiasaan baik dan kebiasaan yang tidak baik. Sekarang mari kita beri tanda centang untuk kebiasaan baik dan kita beri tanda silang untuk kebiasaan yang tidak baik. Yang pertama, anak yang sedang menyapu, apakah termasuk kebiasaan baik? Ya, tepat sekali. Kemudian anak yang membuang sampah sembarangan, termasuk kebiasaan tidak baik. Kemudian mencoret-coret tembok, juga kebiasaan tidak baik. Kemudian ini peralatan makan dibiarkan menumpuk di tempat cuci piring, kebiasaan tidak baik. Kemudian ini menutup air minum, kebiasaan baik. Dan yang terakhir, merapikan tempat tidur, juga termasuk kebiasaan baik. Nah, anak-anak, coba yang merupakan kebiasaan baik ini kalian lakukan di rumah. Dan yang kebiasaan tidak baik ini harus kalian tinggalkan atau jangan kalian lakukan agar rumah kalian tetap bersih dan rapi. Anak-anak, sekarang mari kita belajar membaca dan menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini, susun menjadi ungkapan petunjuk. Nah, anak-anak, di sini ada kata, kita baca bersama, sampah, tempatnya, pada, buanglah. Kata-kata ini belum urut supaya kita bisa menjadikan kata-kata ini sebagai ungkapan petunjuk. Mari kita urutkan. Di sini bagaimana urutannya agar menjadi ungkapan petunjuk? Nah, kita lihat di sini yang merupakan perintah adalah buanglah. Maka kita tulis dulu, buanglah. Apa yang dibuang? Yaitu sampah. Lalu kita tulis sampah. Di mana? Antara tempatnya sama pada dulu mana? Yaitu pada. Yang terakhir tempatnya. Sehingga kata-kata ini dapat disusun menjadi ungkapan petunjuk, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak, Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring.
Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Baik, Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Benar sekali, Dayu. Nah, anak-anak, dari percakapan itu dapat kita selesaikan dengan cara seperti ini. Nah, cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Tadi banyaknya piring adalah 35. 35 kita gambar dengan balok di sini. 35, 30-an, 5 satuan. Kita susun balok yang puluhannya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian balok satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikurangi piring milik ibu yaitu 24. 24 puluhannya 2, satuannya 4. Sekarang kita coret puluhannya. Ini kita silang atau kita peng 2. Yang satuannya 4, satuannya di peng 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hitung yang tidak dipeng. Puluhannya 1, kita tulis di sini 1. Satuannya 1, kita tulis di sini 1. Jadi 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Sehingga banyak piring pinjaman adalah 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Lah, anak-anak, perhitungan di atas ditulis dalam kalimat matematika dalam bentuk panjang seperti ini. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. Terus di bawahnya 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Setelah itu diberi garis, dikurangi. Kemudian dihitung ke bawah, atas dikurangi bawah. Berarti satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, yang atas dikurangi bawah. Untuk menghitung, biasakan dari yang satuan. Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Anak-anak, ternyata hasilnya sama. Sehingga untuk pengurangan itu bisa disusun mendatar atau ke samping, bisa disusun ke bawah atau susun seperti ini. Kita bisa melakukan dalam bentuk panjang. Nah, sekarang coba kita latihan menyelesaikan soal matematika pengurangan ini dalam bentuk panjang. 24 dikurangi 13 sama dengan titik-titik. 24 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. 24 itu puluhannya adalah 2. Kemudian satuannya
4. Lalu dikurangi 13. 13 ditaruh di bawahnya. 13 puluhannya adalah 1. Kemudian satuannya adalah 3. Lalu kita kurangkan. Yang atas dikurangi bawah. Kita mulai dari satuan dikurangi satuan. 4 satuan dikurangi 3 satuan. Hasilnya adalah 1 satuan. Kemudian 2 puluhan dikurangi 1 puluhan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 puluhan ditambah 1 satuan. Hasilnya langsung kita tulis di sini. Ini 1, ini 1. Kita masukkan di sini menjadi 11. Jadi 24 dikurangi 13 sama dengan 11. Lah 11 ini bisa kita langsung pindah di sini. Ditulis sama. Seperti itu anak-anak cara menyelesaikan pengurangan dalam bentuk panjang. Anak-anak, rumah Udin sangat bersih. Udin sering berolahraga di rumah ditemani oleh ayahnya. Pada hari ini Udin akan melakukan gerakan guling ke depan. Sebelum berolahraga, ayah mengajak Udin melakukan pemanasan agar otot-otot tubuh siap untuk berolahraga, sehingga ketika berolahraga nanti tidak cedera. Lah, bagaimana cara melakukan gerak guling ke depan? Kalian perhatikan gambar ini. Posisi awal adalah jongkok. Nah, posisi jongkok dengan tangannya taruh di depan seperti ini. Kemudian lentingkan ini. Nah, kepalanya dahi ini ditaruh di matras. Iya anak-anak, untuk gerakan guling ke depan ini anak-anak juga harus menggunakan matras. Nih, kemudian tangannya ditaruh di dahi. Kemudian kakinya ini diangkat ke atas, lalu memperoleh posisi seperti ini. Ganti tangannya untuk menahan. Nih, kepalanya. Lalu kepalanya diangkat, kakinya diturunkan, diperoleh posisi seperti ini. Setelah memperoleh posisi seperti ini, lalu kakinya diturunkan kembali pada posisi jongkok. Itulah cara guling ke depan. Selain melakukan gerak guling ke depan, Udin juga berolahraga meloncat. Sekarang kita perhatikan percakapan antara Udin dan ayah. Sebelum berolahraga, ayah dan Udin melakukan suatu percakapan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Mari kita simak percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Nih ya, ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah,
Anak-anak, dari percakapan ini terdapat ungkapan petunjuk dan tanggapan dari petunjuk tersebut. Yang merupakan ungkapan petunjuk adalah yang diucapkan ayah ini. Mulai dari pinggul sampai kedua kaki sejajar. Ini adalah ungkapan petunjuk. Lalu, mana yang merupakan ungkapan tanggapan dari petunjuk itu? Yaitu, baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Inilah yang disebut tanggapan. Nah, anak-anak, kalau kalian membuat tanggapan, buatlah yang berbeda-beda sesuai dengan petunjuk yang ada. Belajarlah untuk berkreatif. Nah, sekarang setelah selesai berolahraga, Udin bermain musik untuk membedakan bunyi lemah dan bunyi kuat. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Di sini ada 2 buah alat musik yang akan dipakai untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, yaitu marakas dan rebana. Kalau anak-anak tidak punya peralatan ini, anak-anak bisa menggantinya. Misalnya untuk mengganti marakas ini, anak-anak bisa mengganti dengan botol minuman yang dari plastik itu. Kalian isi dengan kerikil. Hanya sedikit saja, tidak usah penuh. Nah, mungkin separuh. Itu pengganti marakas. Kemudian untuk mengganti rebana, anak-anak bisa menggunakan alat dapur, misalnya panci, tapi bukan panci yang plastik. Ini bisa dipakai untuk mengganti alat musik ini. Nah, anak-anak, bagaimana cara memainkannya? Untuk memainkan marakas, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Dan goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Jadi untuk memainkan marakas ini caranya adalah digoyang-goyangkan. Kalau kita menggoyangnya kuat, keras, maka kita akan menghasilkan bunyi kuat. Kalau kita menggoyangkannya pelan atau lemah, kita akan menghasilkan bunyi lemah. Kemudian cara memainkan rebana. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Dan pukul rebana bagian pinggir untuk menghasilkan bunyi lemah. Jadi kalau rebana ini caranya dipukul di bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Untuk menghasilkan bunyi lemah, pukul bagian pinggir dengan lemah atau pelan. Itulah cara memainkan 2 alat musik ini. Nah, anak-anak, tugasnya hari ini adalah kerjakan buku paket halaman 18 nomor 1 sampai 5 dan kerjakan buku paket halaman 26 nomor 1 sampai 5. Itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.